Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran kita, yaitu Ad-Darsul Lughatil Arabiyyah. Baiklah anak-anakku sholih dan sholihah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran yang kedua, Ad-Darsus Tsani, yaitu Al-Adawatul Madrasiyah. Ustaz ulangi, Al-Adawatul Madrasiyah artinya adalah alat atau peralatan sekolah. Nah, namun sebelumnya kita melanjutkan pelajaran kita tentang peralatan sekolah ini, maka terlebih dahulu marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sholih dan sholihah, pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang kedua tentang peralatan sekolah. Nah, sebelumnya ada satu ayat Al-Quran yang akan menjadikan motivasi kita selama belajar bahasa Arab, yaitu sebagaimana yang Ustaz ada bacakan di mukadimah tadi, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi bahwasannya di dalam ayat Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dulu ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama benda yang ada di surga. Nah, oleh karena itu itulah yang akan menjadi fondasi atau motivasi kita selama belajar bahasa Arab. Nah, jadi selama kita mempelajari bahasa, maka pondasi yang pertama itu adalah memperbanyak menghafalkan kosakata. Karena apabila kita tidak bisa menghafalkan kosakata, tidak akan bisa kita berdiskusi atau berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik. Oleh karena itu, sekarang kita akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang kosakata peralatan sekolah. Apa saja yang ada di peralatan sekolah itu? Mari kita lihat. Al-ibaratul jadidah, frase baru atau kosakata baru. Yang pertama, saburatun, artinya papan tulis. Yang berikutnya, mistorotun, artinya penggaris atau mistar. Yang berikutnya, haqibatun, artinya tas. Kemudian ada kitabun, artinya buku. Selanjutnya, qalamun. Ustaz ulangi, qalamun artinya pulpen. Yang berikut komputer. Ustaz ulangi, komputer artinya komputer. Berikutnya saatun artinya jam. Kemudian ada tobasiru artinya kapur. Yang berikut ada mimsahatun artinya penghapus. Nah, jadi itulah kosakata tentang peralatan sekolah atau yang ada di peralatan sekolah tersebut. Nah, dari kosakata itu kita ambil satu contoh, misalkan kata-kata kolamun. Jika kita mau melanjutkan ke dalam sebuah ayat Al-Quran, bahwasannya kolamun itu terdapat pada surat Al-Qalam ayat yang pertama. Nun wal qalami wama yasturun. Nah, di situ sudah jelas bahwasannya kata-kata kolamun atau pulpen itu sudah ada di dalam surah Al-Qur'an. Nah, itu sebagai contoh apabila kita mau mengingat atau mengulang hafalan kita yang ada sesuai dengan kosakata yang kita pelajari pada hari ini. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kita mempelajari kosakata tersebut, maka sekarang kita akan mencoba mengartikan sebuah bacaan sesuai dengan kosakata yang kita baca tadi. Bisa dilihat di bukunya Al-Adawatul Madrasiyah.
Artinya, ini artinya peralatan sekolah. Ana aziz, saya aziz. Ana tilmidun mujtahidun fis sannatir rabi'atil ibtidaiyah. Saya siswa kelas 4 MI yang rajin. Indi haqibatun jadidatun, saya memiliki atau mempunyai tas yang baru. Hadhihi haqibatul jadidah. Di dalam tas baruku ini, fi hadhil hadiqah adawatul madrasiyah. Di dalam tas baruku ini ada peralatan sekolah seperti mitlu kurrasa wa mistaratun wa mimsaha, seperti buku catatan, mistar, penghapus. Kemudian fi hadhil haqibah kutubun dirasiyah aidon. Di dalam tasku ini juga ada buku-buku pelajaran. Mithlu kitabul fiqh wa kitabut tafsir wa kitabul lughatil arabiyyah wa ghairiha. Seperti buku fikih, tafsir, bahasa Arab dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah bacaan yang harus kita tahu artinya sesuai dengan kosakata yang pernah kita pelajari tadi. Nah, jika ada kosakata yang belum kita pahami atau belum kita tahu artinya, maka bisa dilihat di kosakata berikut yang kata-kata penting ada di dalam sebuah bacaan tersebut. Bacaan tadi itu. Contoh misalkan tilmidun, ini kosakata yang baru yang ada di sebuah bacaan tadi itu. Jadi kalau tidak tahu artinya, maka bisa dilihat di kosakata berikutnya ini. Tilmidun artinya siswa. Mujtahidun artinya rajin. Haqibatun tas. Aidon juga. Indi saya memiliki atau saya mempunyai. Jadidatun baru. Nah, jadi itulah kosakata yang terdapat di dalam sebuah bacaan atau teks yang kita baca tadi itu, yang tidak ada di kosakata pertama kita hafalkan tadi atau yang kita pelajari pertama itu. Nah, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini tentang sebuah bacaan, bagaimana caranya kita mengartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu perlu Ustadz tekankan kembali bahwasannya ketika kita mempelajari sebuah bahasa, maka pondasi yang pertama itu adalah memperbanyak menghafalkan kosakata, agar supaya ketika kita mau berbicara menggunakan sebuah bahasa dengan baik dan benar, maka kita tidak salah berbicara sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa tertentu atau bahasa yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.